Mana tadi? Aidan Marshafi Arkan. Hadir, Pak. Bagus. Aisyah Kinarian Askia. Mana nih orangnya? Belum. Lewat. Alfiah Naila Zahra. Tuh. Udah juga? Belum. Lewat. Alzam Fatan. Tuh. Nggak ada orangnya lagi? Hadir, Pak. Oh, hadir. Oke. Siap. Akila Asya Khairunisa. Hadir. Sip. Aksa Bara Banyu Sumali. Mana nih? Kalau yang belum bilang hadir tak lewati lo ya. Langsung. Arthur Tikiko Tigra. Hadir. Sip. Atifa Almaira. Hadir. Bagus. Danis Venya Seril Erdanto. Halo. Lewat. Dian Thakif Ahyan Setio. Waduh, kata sapa sih golek. Oke, lewat. Diandra Salvin Risnawan. Hadir. Bagus. Zakwan Rizky Hervano. Lewat. Evira Najwa Kirana. Hadir, Pak. Bagus. Gani Noval Ahyan. Hadir, tapi Sip. ya, Pak. Oke, Ilyas Rauf Hanafi. Oke. Lewat. Kayana Putri Jodesti. Halo? Hadir, Pak. Wah, bagus. Sip. Dari Lampung. Kenzi Zaki. Hadir, Pak. Bagus. Muhammad Aufar Aulian. Hadir, Pak. Serta. Sip. Muhammad Balin Al-Hafiz. Hadir. Sip. Muhammad Ilyas Murwida Hartanto. Hadir, Pak. Jos. Nafisa Mahira. Halo? Mbak Nafisa? Lewat. Nafia Jasma. Hadir, Pak. Sip. Ryan Ramadana. Mas Ryan. Lewat. Reza Erlan Haidar. Hadir, Pak. Jos. Rifa Fitria. Hadir, Pak. Bagus. Safa Syadrina. Halo, Safa? Lewat. Tanika Aulia. Lewat. Talita Azalia. Halo, Talita? Hadir. Wah, iya. Langsung. Valencio Maheswara. Halo? Hadir, Pak. Wah, jos, mantap. Oke, alhamdulillah sudah banyak yang hadir. Ada juga yang belum hadir. Nanti insya Allah bisa mendengarkan untuk rekamannya, ya. Semoga rekamannya tidak rusak, ya. Hadir, Pak. Oh, siapa? Hadir, Pak. Siapa tadi? Ini siapa ini? Dian Sakif, Pak. Oh, Dian Sakif. Tadi terlewat. Mas Sakif, anu ya, cepet ya soalnya ya. Tuk, 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 langsung gitu ya. Oke, sambil kita belajar untuk memainkan Zoom kita ya, memegang mic. Di sini memang Pak Septa tidak setting untuk saya setting kalian bisa menghidupkan sendiri supaya kita bisa interaktif. Oke ya. Baik, mari kita mulai pembelajaran kita pada malam hari ini. Malam atau pagi ini, ayo. Ya pagi tapi malam tapi dianggap pagi gitu ya. Kita bersama-sama membaca bacaan basmalah. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Anak-anak sekalian, pada malam hari ini kita akan masuk ke pembelajaran yang keempat. Cuman Bapak ingin nanti mengulas sedikit dari apa yang sudah kita pelajari kemarin, dari pelajaran 1, 2, dan 3. Nah, sudah ada beberapa latihan. Di situ ada latihan yang perlu kita perkuat lagi. Ya, setelah kemarin kalian mengerjakan soal-soal di pembelajaran 1, 2, 3, ternyata ada 2 materi yang perlu kita bahas. Ya, salah satunya ini.
Sebentar saya tampilin dulu ya. Mana ya? Oke. Pak Septa mana Pak Septa? Ya. Oke. Yang kemarin Bapak masih melihat ada yang masih belum paham tentang yang namanya pola irama. Nah, padahal gampang sebenarnya ya. Pola irama itu adalah panjang pendeknya kita dalam menyanyikan sebuah lagu. Jadi kalau misalnya kita menyanyikan sebuah lagu itu pasti ada panjang sama pendeknya. Kemarin di contoh itu kalau kita lihat di buku ada yang lagunya itu apa yang pertama? Ada yang masih ingat ya yang pertama? Kupu-kupu yang galak. Ya kemarin ya. Nah itu kalau kemudian kita tidak menyanyikannya dengan pola irama, menyanyikannya dengan nada-nada yang pendek terus atau panjang terus, pasti tidak akan bagus. Misalkan kupu-kupu yang lucu, mudik mencari bunga yang kembang, kesana kemari berlari-lari. Kan nggak lucu ya, itu nanti akan namanya nge-rap. Atau kemudian kalau panjang semua itu juga nggak lucu juga, kupu-kupu kan gitu kemarin. Nah ini di latihan yang Bapak kemarin berikan masih ada teman kalian yang kurang tepat di dalam memberikan jawabannya ya. Kemarin yang ini yang lagu Potong Bebek Angsa masih ingat ya waktu lagu Potong Bebek Angsa ya. Nanti Bapak minta ini beberapa anak atau siapa yang mau menyanyikan dulu Potong Bebek Angsa, ada yang mau nggak? Langsung hidupan mic-nya. Langsung hidupkan mic-nya aja. Ada yang mau gak? Gani itu acung-acung tangan terus. Ayo Mas Gani. Mau nyanyi? Boleh? Satu, dua, tiga, silakan. Potong bebek angsa, mangsa dijuali, karena beda dansa 4 kali. Seorang ke kiri, seorang ke kanan, la 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 la. Sip, terima kasih Mas Gani. Oke, nah di situ kalau kita perhatikan ada yang kemudian panjang sama pendek. Nah, coba Bapak minta tolong kepada sebentar. Mana ya? Saya buka dulu. Yang aduh. Latihan. Nah, ini dia. Coba kepada Mbak Afisya. Yo, Afisya. Mana Mbak Afisya? Mbak Afisya buka mic-nya coba. Halo? Afisya ada? Nggak ada Mbak Afisyanya. Ya sudah. Atau kepada Mas Aidan Marshafi. Ayo Mas Aidan, dibuka mic-nya. Buka dulu mic-nya. Mas Aidan. Tadi ada Mas Aidan. Ya. Mas Aidan, halo? Halo. Ya, Mas Aidan. Sekarang Bapak minta di situ untuk yang potong bebek angsa ini. Tuh. Kamu sebutkan dari bait yang pertama, potong bebek angsa, mana yang panjang, mana yang pendek. Yang angsa. Yang angsa. Yang angsa, yang panjang atau yang pendek? Yang angsa panjang. Yang mau pendek? Hanya mau pendek? Tadi lagunya gimana? Panjang. Ya, oke, terima kasih Mas Aidan ya. Nah, sekarang kalau kita mau memberikan panjang dan pendek, perlu diperhatikan dalam memberikan pola irama itu, yang kita berikan adalah
perfrasa ya. Perfrasa itu satu kata yang kita ucapkan. Misalnya gini, potong. Itu ada berapa frasa? Ada 2 ya kan? Potong. Nah, kalau kita memberikan pola irama itu po sendiri, tong sendiri. Terus be, itu ada 2. Jadi be sendiri, be sendiri. Terus ang, sa itu juga 2. Ang sendiri, sa juga sendiri. Sehingga kalau kita nyanyikan potong bebek angsa. Nah, coba kan. Potong bebek angsa. Yang panjang yang mana? Potong bebek angsa. Yang panjang hanya yang ang. Sehingga iya, pinter Mas Aufar ya. Mas Akif mau ngomong ang, ya kan Mas Akif ya? Nah, yang panjang yang ang. Berarti yang kita kasih garis panjang itu hanya yang ang. Nah, po kasih pendek, tong kasih pendek, be pendek, be juga pendek, ang panjang gitu, sepanjang 20 km gitu. Sa pendek lagi, set gitu. Sehingga membunyikannya memberikan garis pola iramanya pendek-pendek, pendek-pendek, panjang, pendek. Itu ya cara memberikan pola irama. Potong, bebek, angsa. Nah, sekarang yang kedua, masak di kuali. Masak di kuali. Nah, kira-kira yang panjang yang mana? Ada yang mau menjawab? Kuah, Pak. Yang kuah. Yang kuah, Mas Aufar, yang kuah. Oke. Masak di kuali. Masak di kuali. Ada yang berpendapat lain enggak? Yang masak ada berapa frasa? Masak. Ada, acungkan tangannya boleh. 1, 2, 3, 4. 2. Masak 2. Masak di berapa? 1. Di kok 3? Nek 3 kayak nembak. Di itu cuma 1 ya kan? Masak 2, di cuma 1. Kuali berapa? Ada kuali. Ya enggak? Kan ada kuali, berarti ada 3. Kalau kuali itu 3, berarti misalnya menyanyinya itu masak di kuali, ya kan? Di kuali. Berarti yang panjang adalah A-nya. Gitu ya cara memberikannya. Sekarang sini. Yang bait yang ke 1 2 3 4 5. Bait kelima coba. Serong ke kiri. Kira-kira yang panjang yang mana? Serong ke kiri yang panjang yang mana? Ki. Ki. Ada yang berapa lagi enggak? Ki. 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 Ayo, dicoba dinyanyikan dulu. Nyanyikan dulu, baru nanti apa yang panjang. Serong ke kiri. C, ada yang ki, ada C. Apa? Yang benar? C ya, kita coba nyanyikan. Serong ke kiri, berarti ada 2 ya kan? Serong ke kiri. Nah, kan C-nya panjang, Ki-nya juga panjang. Tadi yang menjawab Ki juga benar, yang menjawab C juga benar. Tapi yang benar adalah dua-duanya, ya kan? C sama Ki. Gampang ya cara memberikan ininya ya, pola iramanya ya. Yang penting kamu nyanyikan dulu lagunya. Nanti yang panjang yang mana, baru kemudian diberikan garisnya. Gitu ya. Sekarang kalau lagu yang ini. Nah, kemarin juga Bapak kasih latihan ini kan. Tapi ada beberapa yang masih belum benar. Masih banyak yang belum benar. Lihat kebunku. Oh, lihat kebunku. Ada yang mau berani nyanyi? Gani lagi? Oh jangan Mas Gani lagi. Kamu penyanyi nanti jadinya. Yang lain siapa? Siapa? Mas Aufar? Oh Mas Akif? Yo Mas Aufar, oke. Siap. Yo Mas Aufar. Saya Pak. Iya, silakan Mas Aufar. Lihat wajahku penuncur dan jerawat gitu. Dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati
Semuanya indah. Sip. Terima kasih Mas Ofar untuk nyanyinya. Lagunya Semerdu, suara Pak Septa yang fales. Kamu yang merdu, Pak Septa yang fales. Terima kasih. Nah, sekarang kita lihat. Kalau misalkan kita lihat dari bait yang pertama, lihat kebunku, mana yang panjang? Mana yang panjang? Lihat kebunku. Dibuat nyanyikan baru disebutkan yang panjang. Mas Aidan mau Punya ngomong? Pak, Mas Valencio. U. K sama U, Pak. Ayo lagi, nyanyikan lagi. Lihat kebunku, lihat kebunku. Ada berapa yang panjang? Lihat kebunku. Dua, Pak, panjangnya. Ada dua yang panjang. K sama U, Pak. Apanya yang panjang? K sama U, Pak. K sama U, Pak. K sama U bacanya apa? K sama U, Pak. K sama U bacanya apa? Ku. Berarti ada berapa frasa itu? Satu. Ku. Dua. Ya, jadi satu. ku, iya bukan dua Mas Cio. Satu ya. Jadi frasa itu cara membacanya lihat. Nah itu ada dua. Lihat. Terus kebunku. Gitu caranya. Jadi bukan dilihat hurufnya ya, tapi bacanya apa. Itu frasanya ya. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Nah, gitu ya. Jadi untuk yang lihat kebunku yang panjang adalah lihat kebunku. Li-nya panjang apa pendek? Li-nya panjang apa pendek? Pendek. Pendek. Lihat, hatnya panjang apa pendek? Panjang. Panjang. Udah kita kasih tato berarti hanya panjang. Lihat kebunku. Yang panjang yang mana? Ku. Pinter. Nah, gitu caranya. Penuh dengan buah, penuh dengan bunga. Berarti yang panjang yang mana? Nah, gitu. Gampang ya. Nah, berarti nanti kalau ada pertanyaan untuk memberikan pola irama, bukan kemudian kita hitung per hurufnya, tapi kita hitung cara bacanya. Ya, li itu satu, hat itu satu. Walaupun hat itu HAT 3 huruf, tapi dia adalah satu frasa. Hat gitu ya, lihat. Oke, lihat kebunku penuh dengan buaya kemarin gitu ya. Kalau yang ada yang belajar. Oke, yang kedua ini. Nah, kemarin masih ada yang belum belum menguasai untuk bagaimana kita menghitung ribuan, menentukan dari segi tempat satuannya, tempat angkanya, nilai bilangannya. Kalau misalnya Bapak punya ini, punya seperti ini, balok-balok seperti ini. Nah, siapa yang bisa menebak ini bilangannya berapa? Ayo, bilangannya berapa? Sebutkan nama langsung. Septa 5 Pak, gitu. Nah, nanti biar Pak Septa catat. Alvar boleh ayo. Berapa itu bilangannya? 300. 300. 40. 340. 30. Berapa jadinya? 3.430. 3.439. 3.439 menurut Mas Alvar. Ya, ada lagi yang mau kasih pendapat lain? Boleh? Siapa? Pak. Oke, silakan Mas Irzami. Berapa itu? Adiasta. 3.000. 500. 500. 50 berapa itu yang ditutup? Kelihatan nggak? 50.
Kelihatan nggak gambarnya? Pak, tak besarin ya biar kelihatan ya. Nah, ini gede banget nih gambarnya nih. Tadi Pak. Bentar. Udah. Nih, udah kelihatan ya gambarnya ya. Nah, tuh. Oke, berapa tadi Mas Adiasta? 3.550. 3.550. Berapa? Bentar. Ini 50 berapa? Berapa? 10. 10. Oke. Kita simpan dua jawaban ini ya. Sekarang mari kita koreksi bareng-bareng. Kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4 bagian ya. 1, 2, 3, 4 bagian. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada bentuk yang sangat unik atau bentuk yang itu menjadi bentuk utamanya. Nah, kalau nanti bentuknya seperti ini, berarti dia menempati satuan ya, karena dia cuma satu. Terus seperti ini ada jumlahnya 10, berarti dia menempati puluhan ya. Terus yang seperti ini, ayo mohon maaf yang baru tidak diminta ngomong, dimatikan mic-nya ya. Ya. Ratusan, Pak. Ya, yang tadi yang ini ratusan. Ini 10-an, yang ini ratusan, pinter. Nah, kalau yang seperti ini, yang banyak menjadi kubus seperti ini, kubus besar, ini adalah mewakili ribuan. Nah, pinter. Oke, mohon maaf, saya matikan dulu mic-nya ya. Nah, oleh karena itu, untuk menentukan ini berapa bilangannya, yang ribuan kita lihat jumlahnya berapa, terus yang ratusan berapa, terus yang puluhan berapa, terus yang satuan berapa. Berarti untuk melihat ini bilangannya berapa, kita lihat di sini ribuan. 1, 2, 3. Ada 3 ribuan. Berarti menjadi 3.000. Nah, untuk yang bentuknya seperti ini ada berapa yang ratusannya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini jumlahnya 500-an menjadi 500. Sedangkan yang ini untuk yang menempati puluhan, karena dia kelompoknya puluhan, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 50-an. Berarti ini 50. Nah, ini adalah satuan. Tinggal kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kok jadi 10 ya? Sebentar. Ini. Harusnya tuh begini. Mana tadi? Oh, hilang. Nah, ini muncul lagi. Nah, ini kok hilang. Tung 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 tung. Nah, itu ya. Berarti tadi tak Bapak ralat ya, mohon maaf ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Nah, untuk satuan ada 9. Nah, berarti ini bilangannya adalah 3.559. Gitu caranya ya. Nah, sekarang ada nih yang kedua nih. Siapa yang mau menyebutkan bilangannya? Sebutkan nama dan sebutkan penjabarannya seperti yang tadi Bapak sampaikan. Saya, Pak. Aufar. Aufar. Mas Aufar aktif sekali ini. Yang lain ada nggak? Gantian dulu Mas Aufar ya. Coba gantian dulu. Yang lain ada enggak? Ya, Pak. Ini kalau nggak ada boleh yang lain. Halo, yang lain ada? Mas Adib, boleh? Adib Akila, boleh? Yuk, nyalakan mic-nya. 100 tambah puluhan. Berapa? Yang ribuan?
Yang ribuan ada Saya, Pak. berapa? Francio, Pak. Saya, Pak. Sebentar, ini Mas Adip mau jawab dulu. 4.246. 4.246 dari Mas Adip. Oke, kita cek pendapat lain. Tadi Mas Cio silakan. Oh, yang belum. Tadi Mas Cio sudah ya. Coba sekarang yang belum, Mbak Talita. Ayo, Mbak Talita, nyalakan mic-nya. Mas Gani sebentar ya. Ini 4.246. 4.246. Berarti sama ya dengan Mas Adip ya berarti ya. Ya, dan ternyata memang kalau kita perhatikan di sini untuk ribuan jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, berarti 4.000. Terus ini jumlahnya yang ratusan ada 1, 2, berarti 200. Yang ini yang puluhan ada 1, 2, 3, 4, berarti ada 40. Yang satuan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6. Berarti bilangan dari gambar ini adalah 4.246. Yeay, tepuk tangan untuk kamu semua ya. Asal jangan tepuk jidat-jidatnya jangan ditepuk. Ya, oke. Jelas ya sampai sini ya, gampang ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran yang keempat. Jadi diingat-ingat tadi untuk cara memberikan pola iramanya dan juga memberikan melihat bilangannya ya. Nah, sekarang pembelajaran yang keempat. Di sini kalau kalian perhatikan ada 2 gambar. Ya, ada 2 gambar tanaman yang berbeda. Menurut kalian, manakah tumbuhan yang tumbuh dengan baik dan manakah tumbuhan yang perkembangannya kurang baik? Ayo, ada yang mau menjawab? Saya, Pak. Aufar? Yang kurang baik, Pak. Kiri. Yang kiri kurang baik. Pertumbuhannya baik kanan, Pak. Yang pertumbuhan baik kanan. Oke, terima kasih Mas Aufar. Ya, ini Mas Gani mau ngomong lagi, boleh Mas Gani. Kenapa menurut Mas Gani? Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Ada yang baik, ada yang nggak baik. Ya, ini Karena Apa? yang kanan disiram, yang kiri nggak disiram. Yang kanan disiram dan yang kiri disiram. Oke, terima kasih Mas Gani. Selain Mas Aufar, Mas Gani sama Mbak Talita ada lagi yang lain? Ayo yang mau ngomong silakan. Oh, Mbak Akila Arsya, ayo Mbak Akila silakan. Nah, sekarang gini Mbak Akila, kalau tadi yang kiri yang buruk, yang kanan yang baik, dan yang kanan disiram, yang kiri kanan tidak disiram, kenapa kalau kemudian tanaman disiram itu kok bisa jadi baik? Ayo Mbak Asya. Tadi mana tadi? Oh ya, tumbuh. Kenapa kok jadi tumbuh? Kenapa? Kenapa tanaman kalau kita kasih air kok jadi baik gitu tumbuhnya? Kenapa? Kenapa? Ayo Mbak Akila Asya. Wah Pak, pertanyaan pas aku susah. Oh ya, Bapak ini sebentar ya karena ada adzan. Kita jeda sebentar ya. Nanti setelah adzan kita mulai lagi sebentar ya. Ya, Pak. Bisa diubah-ubahin. Oke, Pak.
Oke. Nah, sudah selesai adanya. Sekarang sebelum kita melanjutkan pelajaran, sekarang misalnya nih, misalnya kita semuanya ambil air wudhu. Terus nanti saya kasih waktu 10 menit untuk kita sholat isya. Setelah itu nanti kita kembali ke sini. Bagaimana? Oke, Pak. Oke ya? Oke ya? Pak. Sip. Oke. Oke, Pak. Pak. Sip, anak solihah 3 the best semuanya ya. Oke, boleh silakan dimatikan kameranya dan dimatikan mic-nya. Sekarang kita wudhu, terus semua sholat isya bareng-bareng. Oke, ayo semuanya sholat isya terlebih dahulu. Oke semua, hai. Sudah sholat ya semua ya? Ya. Kok cepet banget sholatnya kalian itu? Kayaknya sholatnya ini naik pesawatnya Mas Arthur itu. Oh, gitu pasti ya. Mas Arthur gak jadi pilot sholat kita. Allah, amin, langsung tanpa zikir, tanpa doa, ya enggak? Ya, karena kita ini ya, kalau misalkan pas normal, kalau bisa sholatnya yang khusyuk ya. Ya walaupun sebenarnya tadi kita kasih waktu 10 menit sebenarnya sudah cukup banget sebenarnya untuk sholatnya ya. Yang penting khusyuk sholatnya, jangan seperti pesawatnya Mas Arthur ya. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi sampai stasiun Tugu. Kok stasiun Tugu? Pembelajaran 4 ya. Oke, dimatikan dulu mic-nya semua ya. Tadi terakhir Mbak Ashifa tadi ya yang ngomong ya. Siapa sih tadi itu ya? Oh ya, benar ya. Nah, kenapa kalau misalkan tumbuhan ini yang sebelah kanan tumbuh subur, sebelah kiri kok tidak subur, kemudian yang kanan ini tumbuh subur karena diberikan air tadi, karena yang namanya makhluk hidup itu kalau dia diberikan makanan, maka dia pasti akan tumbuh dengan benar, tumbuh dengan baik. Nah, oleh karena itu tanaman yang makanannya adalah air dan juga mineral dari dalam tanah, kalau kita kasih air ke dalam tumbuhan itu, maka tanaman itu akan menjadi tumbuh dengan baik. Nah, sebenarnya apa toh tumbuh itu? Ya, tumbuh itu apa menurut kalian? Ayo, selain Mas Gani, Mas Aufar, Mas Aidan, Mbak Talita, sama Mbak Akila Asya, siapa ayo? Siapa? Mas Sakif? Saya, Pak. Sakif? Oke, silakan. Tumbuh itu apa? Berkembang. Dari kecil, Pak. Berkembang dari kecil Ke besar. Oh, tak kira berkembang dari kecil tambah kecil gitu Enggak ya? Enggak. Berkembang tambah kecil enggak ya? Oke. Terima kasih Mas Akif. Nah, Mas Adib mau ngomong. Iya, Mas Adib. Ya wes, Mas Adib apa? Nah, menurut Mas Adib apa berkembang itu? Tumbuh itu apa? Kok berkembang itu? Bertambah tinggi. Bertambah tinggi. Oke. Tadi dari kecil ke besar terus bertambah tinggi. Ada lagi nggak yang berpendapat lain? Enggak, Mas Aidan nganti gedek-gedek. Ya neng hutan belantara ya Mas Aidan ya. Ada lagi ya yang mau kasih pendapat lain? Bertambah dari kecil ke besar, kemudian bertambah tinggi. Apalagi kalau tumbuh itu apa sih sebenarnya? Enggak? Nah, ya seperti itulah. Bertambah besar, Pak. Bertambah besar. Oke, bertambah besar, Mas Aufar, hebat. Mbak Akila mau ngomong lagi? Tadi katanya mau ngomong kayaknya. Apa? Bertambah lebat. Bertambah lebat, oke. Ada nggak yang bilang bertambah gemuk gitu? Ayo yang gemuk-gemuk sudah mulai senyum ini kan. Nah, itulah tumbuh ya sebenarnya. Tumbuh itu intinya dari yang awalnya itu kecil,
kemudian bertambah menjadi lebih besar. Dari yang awalnya itu sedikit bertambah menjadi lebih banyak. Kalau tumbuhan tadi dari yang awalnya itu daunnya cuma 1, 2, 3 bertambah menjadi banyak. Sampai-sampai kalau kita pagi hari itu mau nyapu halaman aja sampai kewalahan saking banyaknya daun. Nah, itu namanya adalah tumbuh. Nah, kita manusia itu juga tumbuh. Kalau kamu misalkan sekarang bertambah gede, nah kemarin ada di grup itu, Pak Septa, bajunya anak saya itu sudah nggak muat ya Pak, gitu. Ya, ada yang seperti itu. Itu berarti kamu sudah tumbuh, ya kan? Dulu bajunya masih longgar. Kalau pakai baju lengan panjang aja sampai segini lengan panjangnya. Sekarang sudah sampai segini, karena saking panjangnya, saking tumbuhnya kita berkembang dengan baik. Karena kita diberikan makanan yang bergizi oleh orang tua kita. Nah, makanya kalau kita nyambungkan dengan kemarin ya, pengamalan Pancasila, sila yang pertama, maka kita tidak boleh membuang-buang makanan. Ya Mas Jakwan ya, sambil makan ya. Jangan dibuang-buang makanannya ya, Mas Jakwan. Oke, terima kasih. Itulah tubuh ya. Nah, kalau kemudian ini selanjutnya, nah ini tadi yang saya sampaikan, Bapak sampaikan, kita membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Coba kalau misalkan kita 3 hari tidak makan, coba bagaimana kita kemudian? Mesti akan lemes, mesti akan keluntrak-keluntruk gitu kan. Nah, tubuh kita tidak akan bisa bertambah. Makanya kita butuh makanan yang baik dan seimbang. Makanan pokok itu dimakan. Bergizi, Pak. Iya, bergizi. Ada lauk pauknya. Yang sering tidak dimakan apa biasanya? Sayur-sayuran, ya kan? Kelaparan, Pak. Oh, iya. Mas Aufar suka makan nggak? Makannya harus sehat, Pak. Wah, jos. Makanannya isiannya harus sehat. Makanannya isiannya harus sehat. Pinter. Kalau kita makan Seimbang. makan snack terus boleh nggak kira-kira? Makan ciki, makan beng-beng gitu. Enggak boleh. Enggak, Pak. Nah, tapi boleh nggak kalau kita makan itu? Boleh nggak? Boleh, tapi jangan sering-sering, Pak. Boleh, tapi jangan sering-sering. Nah, itu ya, harus diselingi. Yang penting sayurannya jangan lupa. Kalau misalkan sayurannya kok nggak bisa makan sayur, maka ditambah dengan yang lain. Misalnya sayur ditambah dengan madu, nanti di blender. Nah, tapi tangannya jangan di blender, nanti sakit tangannya. Sayurnya kasih ke padu, di blender, terus dituang ke wajah, jangan diminum. Wah, diminum supaya sayurnya tidak terasa, tapi kita makan sayur, gitu ya. Yang penting harus bergizi. Jus, Pak. Di jus, iya, justru itu kita harus makan yang baik. Ya, jus. Oke, saya lanjutkan. Makanan sehari-hari kalian apa? Oh, baik-baik semua lah, insya Allah. Ukuran baju, sepatu sama? Enggak, ya kan? Tubuh itu adalah ciptaan Allah, bukan ciptaannya mama papa, bukan ciptaannya ayah bunda, bukan ciptaannya teman-teman kita semua, bukan ciptaannya tukang kayu. Meskipun tukang kayu bisa membuat patung dari kayu, bukan ciptaannya tukang batu. Meskipun tukang batu bisa membuat patung dari batu, bukan ciptaannya kita, karena kita bisa menggambar manusia yang kepalanya satu, badannya kayak biting, cuma ceret gitu. Bukan, itu adalah ciptaan dari Allah. Oleh karenanya kita harus bersyukur kepada tubuh kita yang saat ini sudah ditumbuhkan oleh Allah, ya kan? Bagaimana caranya? Nah, silakan kalian amati gambar-gambar berikut ini. Dari yang paling kiri, menjaga kesehatan tubuh yang paling kiri. Ada yang mau berpendapat untuk yang gambar sebelah kiri ini? Siapa? Mas Gani sudah. Yang lain yang belum? Mas Sakif sudah. Yang belum? Siapa? Ayo. Yang lain Mas Adib sudah tadi. Terus Mbak Navia Jasmal. Enggak yo. Enggak hilang kok. Yo Mbak Jasma. Apa yang sebelah kiri? Mandi, Pak. Yang sebelah kiri mandi itu. Gosok gigi.
Gosok gigi. Ya, berarti cara mensyukuri kita dengan apa itu? Dengan kalau gosok gigi itu yang digosok apanya toh? Hidungnya apa matanya? Giginya. Oh, giginya ya. Ya namanya juga gosok gigi kok ya. Masuk gosok hidung. Nanti malah jadi gosok gigi. Nah, berarti yang dirawat apanya? Giginya. Giginya, pintar sekali. Kalau gosok gigi Mbak Navia berapa kali sehari? Tiga. 3 kali? 3 hari sekali? Waduh. 3 kali. 3 kali. 3 hari sekali? Enggak ya? Ya ini saya kok lihat senyum-senyum. Mbak Evira, kalau gosok gigi berapa kali sehari Mbak Evira? Enggak, Mbak Navia. Enggak. Mbak Evira berapa kali sehari? Kalau gosok gigi? 2 kali. Kapan sama kapan? Pas mandi. Pas mandi. Berarti mandinya kalau jam 12, berarti jam 12 siang baru gosok gigi ya? Oke, terima kasih Mbak Evira. Ya, Mbak Navia tidak 3 hari sekali kok. Iya, Pak Septa paham. Masa 3 kali sekali? Nanti kayak itu, apa kayak kudanil. Begitu, wah, giginya nanti langsung gede banget. Enggak, ya. Kita cara mensyukur nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tadi di situ ada, tadi disampaikan mandi, ya. Kemudian pas mandi kita gosok gigi. Maka kalau yang sekarang belum mandi, wah, kita catat namanya, besok kita bareng-bareng angkat, masukin kolam renang, mandiin bareng-bareng. Enggak ya. Nah, maka setiap hari kita harus mandi. Pagi hari mandi, malam hari, sore hari mandi. Ya, kalau mandi kalau pagi itu bagus, kalau misalnya kamu habis subuh, itu bagus banget. Karena pada saat itu sangat sehat untuk tubuh kita. Meskipun dingin ya toh, tapi air di jam-jam segitu itu molekulnya itu bagus. Jadi kalau kena tubuh kita itu bisa membuat badan kita sehat kayak Superman kayak Pak Seto waktu itu terbang. Tapi apa Mas Gani? Kalau mandi pagi-pagi rasanya dingin. Oh. Dan rasanya membeku. Jadi kamu mandi terus membeku gitu ya? Karena saking dinginnya gitu. Ya. Nah, kalau terlalu dingin, bolehlah ya pakai air hangat sedikit, tapi nggak usah panas-panas. Ya nanti kita jadi bebek goreng kalau panas-panas ya kan. Sedikit saja. Ya, sedikit saja supaya tidak terlalu dingin, terus kita buat mandi. Kalau tahan, nggak usah pakai air hangat. Langsung saja dingin-dingin nggak apa-apa, nanti kan begitu mandi begitu diguyur langsung gitu sebentar, nanti setelah itu insya Allah nggak dingin lagi, terus badannya tambah sehat. Karena kalau kita mandi dengan air dingin, sel-sel dalam tubuh kita itu dia kemudian peka terhadap rangsang. Nah ini yang kemarin Pak Septa belum sampaikan ya, salah satu ciri-ciri makhluk hidup juga peka terhadap rangsangan. Kemarin Pak Siswanto sampaikan di Zoom besar ya. Begitu biur gitu dingin, pertama kali dingin, tapi setelah itu dia akan membentuk kekebalan tubuh terhadap dingin itu, sehingga yang kedua ketiga tidak terlalu dingin. Nah itu ya, dengan cara mandi dan menggosok gigi pas kita mandi. Misalkan pas tidak mandi boleh nggak? Boleh banget. Bangun tidur langsung gosok gigi, misalnya hari libur nih, biasanya kan mandinya nggak mau pagi-pagi kan, agak-agak siang. Boleh bangun tidur, yang penting langsung gosok gigi ke kamar mandi. Nah sore hari gosok giginya kapan? Kalau Mbak Jasma tadi kalau yang malam hari gosok giginya jam berapa? Mbak Navia? Sebelum tidur. Sebelum tidur, pinter. Nah, kalau malam hari bagusnya adalah gosok gigi sebelum tidur. Karena dari pagi tadi kita sudah gosok gigi sampai malam hari mau tidur itu sudah banyak makanan yang kita makan, sehingga akan banyak makanan yang terselip di dalam di sela-sela gigi kita, sehingga bagusnya sebelum tidur gosok gigi, kemudian ambil wudhu, kemudian baru bobo. Itu ya. Nah itu yang pertama, yang sebelah kiri. Nah yang sebelah kanan, ini, ayo ada yang mau cerita nggak cara menunjukkan syukur kita kepada Allah dengan cara gambar yang sebelah kanan ini? Siapa yang berani?
Mbak Talita tadi sudah. Saya, Pak, saya. Mas Aufar sudah. Yang lain yang belum. Ayo, Mas Aksa tadi mau ngomong, Mas Aksa? Boleh silakan Mas Aksa, dibuka mic-nya. Makan. Dengan makan. Nah, Mas Aksa boleh diceritakan Mas Aksa yang dimakan sehari-hari apa saja? Sayur, Mm-mm, buah, mm-mm. nasi. Sayur, buah, nasi. Berarti nggak pernah makan daging? Pernah. Oh pernah. Daging buaya apa daging jerapah? Daging apa? Daging sapi. Oh daging sapi. Apalagi kemarin ya habis kurban ya makan daging sapi banyak. Oke, terima kasih Mas Aksa. Nah, yang kedua adalah dengan makan makanan yang bergizi. Dan tentunya karena kita sekolah sehat ya, kalian harus bisa membedakan makanan yang bergizi dan makanan yang tidak bergizi. Antara makanan yang pokok sama makanan yang snack. Kalau makanan snack itu kayak misalkan tadi makanan berkemasan itu makanan snack. Kalau makanan pokok ada nasi, ada tadi sayur, ya kan, ada ayam, ada bebek, ada banyak. Ya, itu makanan-makanan yang bergizi. Protein, karbohidrat harus diseimbangkan, vitamin harus diseimbangkan. Itu yang sebelah kanan. Kalau yang ini, nah ini ada dua nih. Siapa yang mau sebelah kiri? Ayo, selain yang belum, yang tadi sudah ngomong. Saya, Pak. Talita, tadi sudah, yang belum. Gantian dulu ya Mbak Talita ya. Rasa cemberut, yuk terus ngene iki. Siapa? Ayo, yang selain Mbak Talita dan selain tadi yang sudah ngomong. Nih, Mbak Nafisa Mahira, ayo Mbak Nafisa Mahira. Enggak ditunjuk, enggak mau ngomong kok. Ayo yang sebelah kiri itu bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah dengan gambar yang sebelah kiri? Tidur yang cukup. Tidur yang cukup. Maksudnya yang cukup bagaimana? Ayo. Tidak tidur malam-malam. Tidak tidur malam-malam. Sip, pinter ya. Terima kasih jawabannya. Nah, benar sekali ya. Yang namanya mensyukuri nikmat Allah dengan gambar yang sebelah kiri itu, kita harus menjaga tidur kita. Apalagi yang laki-laki nih, biasanya kalau sudah kenal dengan yang namanya FF ya kan, apalagi apa itu PUBG, sudah begitu legang HP, ada internet, pokoknya jam 12 malam libas terus jam 12 malam ya kan, nggak boleh. Apalagi nonton TV juga nggak boleh. Maka kita harus tidur yang cukup. Jangan sampai lebih dari jam 10, syukur bisa jam 9 istirahat. Karena kalau semakin kecil itu semakin butuh banyak istirahat. Bayi itu banyak tidur. Nah, nanti semakin tua itu akan disesuaikan. Gitu ya. Dengan banyak istirahat. Kalau waktunya tidur harus tidur, waktunya main harus main. Wah, adiknya Mas Alzam ikut ngezoom. Oke, terima kasih ya jawabannya. Sekarang Mbak Nafisa tadi ya. Yang sebelah kanan, siapa yang mau ngomong? Ayo, yang belum ngomong, siapa yang belum ngomong ya? Saya kasih Kenzi Zaki. Nah, Kenzi Zaki, ayo silakan ngomong yang sebelah kanan bagaimana cara kita bersyukur. Berolahraga dengan teratur. Iya, berolahraga dengan teratur. Contoh olahraga yang bisa kamu lakukan di rumah apa, Mas Kenzi? Lari-lari Pak sama main bola. Lari-lari sama main bola. Sip, nggak sama main sepeda ya. Sepedaan sambil main bola. Sip, terima kasih Mas Kenzi. Berolahraga yang teratur. Nah, kita juga harus menjaga tubuh kita supaya bugar ya. Setiap hari olahraga minimal jalan. Kalau misalkan tidak ada tempat yang bisa untuk kita berolahraga, di dalam rumah boleh keliling-keliling rumah itu. Dari depan masuk ke kamar, ke dalam, terus dari pintu belakang keluar, ke depan lagi, ke tengah belakang, depan lagi, muter gitu jalan. Kalau sehat itu kita bisa sehat dengan 1000 kaki ya, 1000 langkah. Oh, 1000 kaki. 1000 langkah maksudnya. 1000 kaki itu kayak binatang 1000 kaki. Itu ya.
Biasanya adalah dengan berolahraga yang teratur. Usahakan kita sering olahraga. Gitu ya. Ada 4 cara yang bisa lakukan kita untuk mensyukuri nikmat Allah yang berikan pada kita semuanya. Ya. Nah, di akhir pembelajaran ini silakan disiapkan bukunya. Yuk disiapkan bukunya semua. Kita akan bersiap untuk latihan. Karena saya kasih bocoran, insya Allah hari Selasa besok kita akan ada penilaian harian untuk subtema 1. Ya, disiapkan materinya dari pelajaran 1 sampai pembelajaran yang keempat ini. Oke, silakan disiapkan bukunya. Terus Bapak kasih waktu untuk yang soal pertama terlebih dahulu. Nanti kita soal langsung kita bahas saja biar nggak terlalu lama ya. Hari ini Halaman berapa, Pak? halaman 27. Kalau di buku yang punya buku halaman 27. Yang punya buku kalau mau dikerjakan di buku. Yang nggak punya nggak apa-apa, pakai buku tulis aja ya. Itu soalnya sudah di layar ya. Sudah di layar, kalian bisa lihat soalnya. Ya, silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu berapa menit maunya? Sebentar. Dibaca dulu. Terus kalau misalkan sudah bisa langsung dikerjakan. Oke, Bapak kasih waktu 3 menit cukup ya? 3 menit ya. Tik tok, tik tok, tik tok, tik tok, tik tok di dinding, diam-diam merayap. Ya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah membutuhkan makanan. Udah selesai, Pak. Wush, mantap. Yang sudah selesai tunggu temannya dulu. Waktunya masih ada waktu. Masih ada 2 menit. Kalau sudah selesai semua kita bahas. Tidak usah menunggu waktunya habis. Sambil minum boleh ya. Bapak juga mau minum. Pak, kok ini layarnya nggak jelas ya, Pak? Sudah, Pak. Nggak jelas? Yang mana yang nggak jelas? Ini layarnya. Yang itu, yang atas. Bacaannya yang nggak jelas? Ya. Bacaannya, oke sebentar. Bapak besarin. Saya coba besarin. Nah, atau tak ini aja deh. Pak, saya sudah selesai, Pak. Bagus, sip. Masih ada 45 menit. Ayo. Sudah selesai, Pak. Bagus, sip. Nanti siap-siap yang belum ngomong ya. Siap-siap yang belum ngomong. Oh, enggak namanya. Gantian.
Teh itu juga tak boleh, weh. Cuman hewan tumbuh dari kecil ke besar. Oke. Boleh. 10, 9, 8, 7, ada 5, 4, 3, 2, tarot. Waktu habis. Oke, kita bahas. Yang pertama, tuliskan kata-kata tentang ciri makhluk hidup dari teks yang ada di atas. Yang belum ngomong, silakan yang mau menyampaikan jawabannya. Yang A dulu. Nafisa Mahira. Tadi sudah belum toh? Udah. Oh sudah. Yang belum. Gantian. 1 sampai 3 kalau nggak ada, nanti gantian siapapun yang boleh. Siap? 1, 2. Kayana, Pak. Kayana mau ngomong? Boleh? Ayo. Boleh, ayo. Yang salah satu ciri-ciri makhluk hidup itu tuh membutuhkan makan sama bertahan hidup sama tumbuh. Oke. Membutuhkan makan, kemudian bertahan hidup sama tumbuh. Sip. Oke. Ada yang berpendapat lain nggak? Terima kasih Mbak Kayana. Ada yang berpendapat lain nggak? Yuk, sekarang semua boleh ngomong. Ayo, siapa yang mau pendapat lain? Membutuhkan air. Membutuhkan air. Ayo yang ngomong siapa tadi? Membutuhkan zat hara, Pak. Membutuhkan zat hara. Oke. Ada apa di situ? Nah, ingat ya tadi pertanyaannya adalah berdasarkan dari teks di atas loh ya. Nah, kita harus sesuai dengan pertanyaannya. Nah, tadi ada makan, terus tumbuh, ada bertahan hidup. Ada lagi? Nggak ada ya? Sudah ya? Tidak dapat tumbuh dengan baik. Oke, jadi yang pertama yang pertama berarti adalah ciri makhluk hidup adalah membutuhkan makanan. Yang kedua, ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Terus dia butuh untuk bertahan hidup. Itu untuk ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertanyaan yang B sekarang. Buatlah kalimat baru dengan kata-kata tersebut. Berarti dengan kata tadi, membutuhkan makanan, kemudian bertahan hidup, sama tumbuh. Bikin kalimat baru dengan 3 kata tadi. Siapa yang mau bikin kalimat? Saya, Pak. Saya. Aufar, wes. Boleh yuk Mas Aufar. Ya, Pak, saya. Bentar, Mas Aufar dulu. Hewan membutuhkan makan dan air untuk bertahan hidup. Hewan membutuhkan makan dan air untuk bertahan hidup. Sip. Betul, Mas Aufar. Ada lagi yang lain? Siapa tadi? Mas Sakif, silakan. Pohon timun itu tumbuh dengan subur, Pak. Pohon timun itu tumbuh dengan subur. Bagus. Ya, Mbak Evira, silakan. Manusia membutuhkan makanan untuk bertahan hidup dan tumbuh. Manusia membutuhkan makanan untuk bertahan hidup dan tumbuh. Bagus. Ya, Mas Gani, silakan. Makhluk hidup membutuhkan makanan agar dapat tumbuh. Manusia membutuhkan makanan agar dapat tumbuh. Bukan, bagus. Makhluk hidup, makhluk hidup. Oh, makhluk hidup. Oh ya. Sip, terima kasih Mas Gani. Ada lagi? Mas Adib, boleh Mas Adib, ayo. Pohon tumbuh subur karena selalu disirami dan diberi pupuk. Pohon tumbuh subur karena selalu disirami dan diberi pupuk. Bagus, boleh. Ada lagi siapa? Saya, Pak. Mas Erlan, oke, boleh. Ayo Mas Erlan. Makhluk hidup jika kekurangan makanan maka pertumbuhan terganggu. Makhluk hidup jika kekurangan makanan maka pertumbuhan terganggu. Bagus, sip. Wah, ini kreatif. Oke, ada lagi? Ada lagi gak? Sudah? Oke, sip. Terima kasih ya. Nah, selanjutnya. Nah, yang nomor 2 dulu. Sekalian deh, nomor 3 dah, sekalian dah. Biar nggak terlalu lama. Nomor 2 dan nomor 3. Oke, butuh waktu berapa menit nih? 3 menit lagi ya. 3 menit lagi.
Pak Septa kasih waktu 3 menit untuk nomor 2 dan 3. Silakan. Sudah terlihat ya tulisannya ya. Kalau kurang besar tak besarin. Sudah Pak, saya. Bagus. Saya. Sip. Ya, masih ada waktu. Kita tunggu temannya dulu. Ya Pak. Wah, Mas Aufar, jos. Mana sih? Kok lag? Kok lag? 1 menit setengah. Kayaknya Pak. Oke, Kayana. Sebentar ya. Sip, sebentar. Sebentar ya, sabar ya jawabnya ya. Mbak Kayana sudah pengen semangat, pengen menjawab. Oh ya, ini hari ini yang tadi menjawab itu sudah Pak Septa rekam ya. Jadi nanti ada tambahan nilai ya. Oh. Itu kok tulisannya itu kok beruat gitu ya Pak? Apanya? Tulisannya? Itu tulisannya. Ya. Masa sih? Kok tempatnya Pak Septa Yang enggak ya? apapun. Sudah Pak. Oh, Jelas, jelas Pak. kok. Oh iya. Yang tadi Pak beruat. Oh yang tadi buat. Oh ya. Ini sekarang Oh, harus udah. kalau gini harusnya jelas ini. Tuh udah gede banget tuh. Jelas banget Pak. Iya. Selesai Pak. Ibu menyiapkan cara ada yang jawab dia. Cuma ngomong selesai Pak toh. Terus aku Oke, 10, 9, 8, 7, 6, sudah Pak. 5, 4, Sudah 3, Pak. 2, Pak. 1. Sudah, Pak. Oke, waktu Sudah, Pak. habis. Ya, Iya nah. silakan yang mau menjawab. Yuk. Siapa? Yang nomor 2 dulu. Tadi Kayana tadi mau jawab. Mana ini Kayana tadi? Saya ya. Pak. Sebentar, Nah, tadi saya. Kayana mau menjawab. Silakan Mbak Kayana nomor 2 apa? Apa nomor 2? Apakah sikap Dani sudah sesuai dengan sila pertama Pancasila? Sudah sesuai belum? Menurut Mbak Kayana sudah sesuai belum sikapnya Dani? Sudah sesuai belum Mbak Kayana? Mbak Kayana. Sudah sesuai belum? Ayo. Itu Mbak Kayana, Mas Dani ngapain sih? Tidak apa? Belum sesuai. Oke, ganti yang lain. Oke. Boleh. Siapa yang lain? Pak, saya. Oh ya, Saya. Aufar. Ayo, Mas Aufar. Wah, semangat ya Mas Aufar ini. Sesuai nggak sikap Dani dengan Pancasila? Enggak, Pak. Enggak Enggak sesuai. menghabiskan makanan yang dimasakin ibunya, Pak. Oh, Mas Dani berarti tidak sesuai dengan Pancasila karena tidak menghabiskan makanan dari ibunya. Oke, ada yang lain nggak jawabannya? Saya, Pak. Belum. Oke, Mas Akif, silakan.
Mas Tidak Akif? sesuai, Pak. Tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai? Kenapa nggak sesuai, Karena Mas? tidak mensyukuri, Pak. Karena tidak mensyukuri. Tidak mensyukuri. Oke. Mak Allah. Nikmat Allah. Oke, terima kasih Mas Akif. Ada lagi? Mas Adib tadi katanya mau ngomong, Mas Adib. Jadi ngomong nggak? Saya, Pak. Ya, Mas Erlan lagi boleh. Ayo, Mas Erlan. Langsung jawabanmu bodoh. Apa, Mas Erlan? Tidak sesuai. Tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai? Harusnya tetap menghargai masakan ibu. Harusnya tetap menghargai masakan ibu. Jadi harus dihabisin ya? Iya. Iya, oke. Terima kasih jawabannya. Jadi rata-rata semua menjawab tidak sesuai ya. Karena tidak sesuai itu karena tidak menghabiskan makanan ibu, tidak mensyukuri nikmat Allah dan tadi sebagainya ya. Nah, sekarang misalnya nih kasusnya kalian seperti Dani ini. Kamu diberikan makanan oleh ibu, kemudian tidak suka makanan yang diberikan oleh ibu. Nah, sikap kamu sebaiknya bagaimana? Ayo, kan kita harus aja, Pak. diterima aja, Mas Sofar. Padahal kita nggak, padahal kita nggak suka loh. Ya nggak apa-apa lah, Pak. Ya nggak apa-apa lah, Pak. Oke, pokoknya kalau dikasih terima terus dimakan gitu ya. Jangan Oke. pilih makanan. Jangan pilih-pilih stunting, Pak. makanan. Sip, wah tahu stunting juga. Adanya. Makan seadanya. Oke. Nah, kalau misalnya ya, misalnya kita diberikan makanan oleh orang lain, kemudian makanan tersebut itu kita anggap terlalu banyak ya. Jadi sikap kita tuh begini. Kalau kita lihat makannya terlalu banyak, maka kita bilang dulu, sepertinya saya nggak habis. Jadi minta tolong dikurangi aja. Bilang begitu di awal. Jadi jangan diterima langsung ini semua ya, karena kita nanti juga akan menjadi dolim, akan menjadi menyiksa diri kita sendiri. Padahal kan perutnya udah segede segini, padahal harus dihabisin semuanya. Nanti malah jadi nggak bisa berdiri ya. Nah, makanya sikap kita adalah saat menerima makanan, kita lihat dulu makanannya seberapa gitu ya. Kalau makanannya nih kira-kira kita bisa menghabiskan, maka kita terima, oh terima kasih gitu. Kalau misalnya tidak bisa menghabiskan, diterima, tapi nanti yang kita ambil adalah secukupnya ya, secukupnya yang kita kira-kira kita nanti bisa menghabiskan. Itu kalau kita sudah mengambil makanan satu piring kok kasih banyak gitu, maka sikap kita harusnya bertanggung jawab terhadap makanan yang kita ambil. Tidak boleh sampai ada sisa apalagi dibuang. Oleh karena itu kalau misalnya kita makan harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, gitu ya. Oke. Yang nomor 3 ada yang mau menjawab nggak? Saya, Pak, saya. Aufar lagi. Yang lain. Siapa ini? Aksa. Wah, Aksa. Apa? Aksa, coba. Kuat dan sehat. Agar tumbuh apa Mas Aksa? Agar tubuh kuat dan sehat. Agar tumbuh kuat dan sehat. Oke, terima kasih Mas Aksa. Yang lain ada nggak? Mbak Evira. Silakan Mbak Evira. Tidak mudah sakit, tubuh menjadi sehat. Tidak mudah sakit, tumbuh menjadi sehat. Oke, yang lain ada nggak? Saya, Pak, saya. Oke, Aufar. Oke. Ya, sebentar. Yuk, Mbak Aufar. Mas Aufar salah. Menguatkan otot kaki. Oke, sip. Terima kasih. Yo, Mbak Akila. Mbak Asya, ayo. Yang jadi Apa? Bugar. Oh ya. Oke, terima kasih Mbak Asya. Mas Akif mau ngomong? Menjaga kesehatan tubuh, Pak. Menjaga kesehatan tubuh. Sip, pintar. Terima kasih Mas Akif. Ada lagi yang lain? Ada enggak? Saya, Pak. Ya, Mas Erlan, ayo. Saya, Agar menjadi kuat. Agar menjadi kuat. Oke, sip. Ada lagi yang lain? Ayo Mas Adiasta, ayo. Saya, Pak. Agar kaki menjadi kuat dan jantung menjadi sehat.
Oke, kaki kuat, jantung sehat, pinter. Mbak Talita, ayo Mbak Talita. Agar tubuh selalu sehat. Agar tubuh selalu sehat. Oke. Ada lagi yang lain apa? Ada lagi gak? Ngomongin tadi. Sip, terima kasih. Pak itu jadi teringat kayak di video yang di Instagram itu. Ada yang anak kecil latihan membaca tuh bacanya gitu. Terus nanti B gitu. Lemah lembut Mbak Tarita. Ada lagi nggak yang lain? Ayo. Ada lagi nggak? Siapa yang ngomong ini? Saya Pak. Mas Adib. Oh ya, sampai tinggi banget. Silakan Mas Adib. Agar tubuh terhindar dari penyakit. Wah, sip, ini bagus. Agar tubuh terhindar dari penyakit. Ya. Terima kasih Mas Adib. Ayo, ada lagi nggak? Yang lain ada lagi? Mas Ilyas mau ngomong, ayo. Boleh? Segar. Aduh. Tubuh menjadi segar dan Tubuh menjadi segar sehat. dan sehat. Oke. Kalau nepuk hati-hati ya. Aduh, ini malah ini melentong nanti. Mas Ilyas. Terima kasih Mas Ilyas. Tubuh menjadi segar dan sehat. Ya. Ada lagi? Mas Arthur mau ngomong, boleh Mas Arthur? Ayo. Wah, ini Pak pilot kita. Apa Mas Arthur? Ya, halo. Ya, halo. Gimana Pak Kapten? Mau ngomong apa Pak Kapten? Apa jawabanmu? Apa jawabanmu Mas Arthur? Ayo. Jawabanku sikap yang dilakukan tidak termaksud sana pertama yang harusnya dilakukan dan ini adalah menghabiskan makanan yang sudah ibu dibuatkan. Terima kasih. Itu yang nomor 2 tadi ya. Ya. Yang nomor 3 jawabanmu apa? Yang nomor 3 apa jawaban kamu? Nomor 3 belum selesai, Pak. Oh, belum selesai. Ya nggak apa-apa. Oke, Mbak Safa makan makanan bergizi ya. Iya nggak apa-apa, boleh ya, boleh makan sambil makan boleh. Yang penting harus bergizi ya makanan supaya kita tubuhnya sehat ya. Oke, siapa lagi yang mau ngomong? Yang mau ngomong siapa lagi? Ayo. Nomor 3, yuk. Ada Mas Gani mau ngomong lagi nggak? Udah. Siapa? Ayo. Navia Jasma. Oh ya, silakan mau ngomong. Silakan. Ayo, nomor 3 apa? Saya Pak. Sebentar. Biar tidak gemuk. Kamu aja gemuk. Pak. Ya, ayo Rizky, ya Fiski. Oh, Rizky malan. Jabar, ayo. Iya Pak, salah namanya. Oh, ding. Ayo kan namamu Jabar toh, Yohan. Iya. Iya, wes Mas yo, wes yo. Silakan Berarti apa? tidak terserang penyakit. Agar tidak terserang Agar penyakit. tidak terserang penyakit. Sip, tidak terserang penyakit. Oh, apalagi sekarang ya banyak musim penyakit ya. Terima kasih Mas Cio ya. Ada lagi gak? Saya Pak. Siapa ini yang ngomong? Mana nih? Afisa. Oh ya, Afisa, silakan Afisa. Ayo. Wih, gini. Apa Afisa? Apa? Nomor 3 apa? Manfaat berjalan dan berlari. Tubuh menjadi sehat dan bugar. Tubuh menjadi sehat dan bugar. Oke. Nah, itu ya banyak banget manfaatnya ya dalam kita berjalan berlari. Sehingga kalau kita berolahraga jangan malas-malasan ya. Apalagi kalau kemudian besok sekolah kita ya Mas Gani mau ngomong masih. Ya wes, yo terakhir. Apa Mas Gani? Saya Latih pernafasan. Latih pernafasan. Wah, ini jawaban kreatif nih. Boleh. Terima kasih Mas Gani ya. Latih pernafasan. Nah, berkaitan dengan tadi Bapak bilang besok kita di sekolah kita sudah membebaskan lahan di unit keempat dan unit kelima.
Nah, besok kalian diantar dan dijemputnya tuh di situ. Jadi dari unit 4 dan 5 itu jalan ke sekolah gitu. Supaya apa? Itu melatih yang tadi kalian semuanya bicarakan, agar sehat, agar kuat, agar ototnya kuat, terus agar bugar, agar terhindar dari penyakit, agar bernafasnya juga. Nah, itu ya. Itu semuanya adalah fungsi ataupun manfaat dari kita berlari dan berjalan. Terutama adalah fungsi dari kita tadi itu menjaga tubuh kita dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak banget tadi caranya ya. Ada berapa tadi caranya? 4 ya, ada 4. 1, istirahat yang cukup. 2, olahraga yang teratur. Kok ini sih? Mana tadi? Nah, 3, menjaga kesehatan tubuh, kemudian makan makanan yang bergizi. Oke, itu ya pelajaran kita pada kesempatan malam hari ini. Siapa yang sudah ngantuk? Ada yang ngantuk enggak? Saya belum. Belum. Mau lanjut apa sudah? Lanjut. Waduh, lanjut. Lanjut. Ya pokoknya terjang terus ya, temboknya terbang tabrak saja. Ya, oke. Nah, sedikit kita kemudian review dari pelajaran kita pada kesempatan malam hari ini, bahwa kita semuanya harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah, karena Allah sudah memberikan kepada kita semuanya berbagai macam nikmat yang tidak terkira. Apalagi sekarang posisi kita di Indonesia, banyak sekali nikmat yang bisa kita dapatkan. Kita di sini bisa belajar dengan lancar, belajar dengan tanpa halangan. Teman-teman kita di sana semuanya susah untuk belajar, itu susah, harus cari sinyal, naik ke gunung, naik ke tower, naik ke halaman yang tinggi, naik ke gedung tinggi dan sebagainya. Maka kita kalau kemudian bisa diberikan fasilitas seperti ini harus digunakan sebaik-baiknya. Oke, itu ya pelajaran kita pada kesempatan malam ini. Walaupun kita masih semangat, coba kamu sebutkan apakah aku bisa, kamu jawab dengan sendiri-sendiri ya. Apakah aku bisa menemukan ciri kata-kata tentang ciri makhluk hidup pada teks? Dijawab sendiri. 1, 2, 3. Ya. Nah, yang kedua, apakah aku bisa menyebutkan tata cara bersyukur atas tubuh pemberian Tuhan Bisa, ini? Pak. Bisa. Bisa, Pak. Nah, itu ya pelajaran kita pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah, Bapak sampaikan insya Allah besok hari Selasa silakan dipelajari dari pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran yang ke-6 ya. Walaupun pelajaran yang ke-5 dan 6 belum kita laksanakan, tapi hari Senin insya Allah kita pelajaran yang ke-5. Kita sepakat nanti malam hari juga seperti tadi ya. Seperti tadi kita mulai habis maghrib, kemudian break sholat isya, kemudian kita lanjutkan lagi. Hari Senin ketemu lagi untuk pembelajaran yang ke-5. Nanti hari Selasa pagi ikut yang Zoom besar. Terus nanti di jam 10 akan ada penilaian harian. Jadi kalian siap-siap penilaian hariannya dengan Google Form. Dipelajari semua materi yang sudah kita berikan. Itu ya pesan dari Bapak. Jangan lupa Ya, Pak. mengisi presensi. Oke, coba Bapak lihat hari ini yang sudah mengisi presensi ada berapa. Presensi. Saya, Pak. Sudah mengisi ya? Saya, Pak. Iya. Setiap hari insya Allah Pak Sipta akan mengingatkan. Ya, mengingatkan untuk pengisian presensinya. Supaya kita semuanya tidak lupa. Sama-sama. Nah, ini saya liatin dulu presensinya yang sudah mengisi berapa. Tanggal 30. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oh, 28. Yang baru mengisi, yang sudah mengisi baru 28. Jadi mungkin dari kalian ada yang belum mengisi. Nanti silakan ayah bunda diingatkan ya. Kalau bisa setiap hari diisi presensinya dan juga refleksinya. Itu ya, setiap hari. Oke, ya, ada yang mau tanya? Sebelum kita tutup?
Pak, Nggak ada? kapan naik ke sekolah, Pak? Ke sekolahnya, waduh, ini pertanyaan yang Amin, sulit Pak. kalau ini. Kita belum tahu ya. Ya kita berdoa saja semoga kita semuanya bisa segera datang ke sekolah ya. Karena memang sekarang Amin. kita situasinya belum kondusif ya. Pak Sipta juga pengennya ketemu sama kalian gitu. Kayana mau tanya, boleh? Silakan Mbak Kayana. Pak, saya juga mau tanya. Oh ya, Mbak, sebentar. Sebentar. Mbak Kayana, diulangi Mbak Kayana. Apa? Kalau kita Zoom meeting boleh makan nggak, Pak? Boleh, nggak apa-apa. Itulah enaknya kita di rumah belajarnya, boleh sambil makan ya, boleh sambil minum juga boleh. Asal nanti kalau pas lagi diminta ngomong jangan makan ya. Pas diminta, yuk silakan, oke Pak. Emangnya Pak, menurut saya itu nomor 2 itu betul Pak. Jadi malah kayak simbah-simbah. Iya, saya juga boleh. Ya, boleh ya Mbak Kayana ya. Nanti Mas Aufar baru makan malam. Wow, makan yang bergizi. Ya mau ngomong lagi silakan mau tanya. Makan snack, Pak. Bukan makan malam. Oh ya, makan snack. Baik. Ada yang mau tanya lagi? Mas Alvin mau tanya? Mungkin tidak ada. Enggak tanya Mas Alvin? Enggak? Enggak. Oh enggak, ya sudah. Ada yang tanya lagi? Mas Gani mau tanya? Tadi kayaknya mau tanya, tapi Oh. Enggak jadi. iya lupa. Oh, lupa. Ya sudah, kalau ingat nanti dikasih ke grup aja. Giginya nggak tumbuh-tumbuh. Giginya nggak tumbuh-tumbuh, dipasang gigi, Iya, dipasang gigi buaya saja. Biar asik gede-gede. Gigiku Ya. ampang juga. Ya, oke. Kalau tidak ada, itu dulu ya pelajaran kita pada kesempatan malam hari ini ya. Kita belajar tentang tadi tumbuh, ya, tumbuh dan juga kita mengulang sedikit tadi bagaimana cara kita untuk memberikan pola irama, memberikan tanda pola irama. Diingat kalau pola irama harus dilihat frasanya dan dinyanyikan dengan benar. Kalau dia diucapkan dengan nada pendek, misalkan bukan nada, dengan pola irama pendek, maka dia dikasih strip kecil. Kalau dia iramanya nanti panjang, dikasih panjang. Nah, kayak tadi, potong pepe angsa, potong pepe angsa. Nah, kan yang ang yang panjang maka dikasih panjang. Yang kedua tadi kita juga sudah bagaimana membaca bilangan. Nah, ini dua materi yang kemarin masih banyak yang salah. Tapi alhamdulillah insya Allah hari ini semuanya bisa. Sehingga besok Selasa harapannya pas penilaian harian sudah dapat nilai 100 semuanya. Oke? Insya Allah. Ya. Kalau masih semangat belajarnya, nanti boleh dilanjutkan sendiri-sendiri secara mandiri dengan membuka buku ya di pembelajaran yang ke-5. Besok akan kita bahas di hari Senin insya Allah. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama anak-anakku sayang solih-solihah semuanya. Iya Pak. Semoga pelajaran kita pada kesempatan malam hari ini bermanfaat. Terima kasih juga semuanya. Sekarang Bapak minta pose terbaiknya karena Bapak mau foto ya, mau foto. Silakan ya pose terbaiknya ya. Siap. Siap ya, pose terbaik saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, lagi ganti gaya. 1, 2, 3. Oke. Sudah, terima kasih ya untuk pelajaran malam hari ini. Mari kita tutup dengan bersama-sama dengan ceria, dengan bahagia membaca lafaz hamdalah. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Alamin. Sampai ketemu lagi besok hari Senin. Dadah semua. Makasih Sama-sama. Dadah. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.